Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari tim Asisten Eksekutif CTO PT Sunflower yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Syabika Amani, bersama rekan-rekan saya, Nurdiana Putri, Nirwana Pratiwi, dan Akadrina Rashida Azazahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai metode rapat yang paling tepat untuk digunakan oleh PT Sunflower pada masa pandemi ini. Berikut ini adalah agenda presentasi yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu akan dimulai dengan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan kriteria pertimbangan, tren dan kondisi perusahaan di tengah pandemi, analisis perbandingan, dan rekomendasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan dan latar belakang masalah. Perkembangan perusahaan yang sangat pesat dalam 3 tahun terakhir ini, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh PT Sunflower, membuat perusahaan harus menyelenggarakan rapat secara berkala. Namun, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah Indonesia menetapkan beberapa aturan, yang salah satunya adalah perusahaan harus menjalankan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan memastikan bahwa jumlah karyawan yang bekerja dari kantor hanya sebanyak 75% dari kapasitas maksimal perusahaan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, muncullah sebuah pertanyaan, yaitu haruskah PT Sunflower kembali melakukan rapat secara offline atau tetap melakukan rapat secara online? Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kriteria pertimbangan. Pada bagian ini akan dijelaskan 4 kriteria untuk membandingkan rapat yang dilakukan secara online dan offline. Setelah melakukan berbagai penelitian, urutan prioritas kriteria pertimbangan yang akhirnya kami gunakan dari yang tertinggi adalah jaminan kesehatan, biaya rapat, keefektifan rapat, dan kebutuhan rapat. Kriteria pertimbangan yang pertama adalah jaminan kesehatan. Pada saat ini, jumlah kasus aktif infeksi virus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, PT Sunflower harus tetap memperhatikan apakah rapat yang diikuti oleh karyawan perusahaan secara online maupun offline tersebut dapat memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh peserta rapat atau tidak. Jaminan kesehatan yang kami maksud adalah kepastian bahwa setelah mengikuti rapat, seluruh peserta rapat akan tetap sehat dan tidak terpapar virus COVID-19. Kriteria pertimbangan selanjutnya adalah biaya. COVID-19 telah menjadi pandemi global dan belum jelas berapa lama akan berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk proaktif dalam menilai risiko dan kerentanan dari sudut pandang keuangan. Untuk bertahan dalam situasi ini, perusahaan harus bertindak tegas dan melakukan perencanaan untuk mengurangi risiko agar keuangan perusahaan stabil. Kriteria pertimbangan yang selanjutnya akan saya jelaskan itu mengenai keefektifan rapat. Rapat dikatakan efektif ketika rapat tersebut berisi diskusi yang bersifat terbuka, melibatkan orang-orang yang memiliki kepentingan, serta rapat tersebut menghasilkan suatu keputusan, rencana, ataupun ide-ide kreatif lainnya yang nantinya dapat diaplikasikan untuk perkembangan perusahaan. Selain itu, hasil rapat harus dapat dibagikan kepada orang-orang yang terpengaruh oleh hasil rapat tersebut. Selanjutnya yaitu kebutuhan rapat. Saat melaksanakan rapat baik online maupun offline, tentu terdapat persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu agar rapat dapat berjalan dengan baik. Nah, persiapan untuk keseluruhan partisipan biasanya disediakan oleh tim Human Resource Development dari perusahaan. Sedangkan persiapan lainnya tergantung juga pada partisipasi masing-masing individu yang mengikuti rapat. Nah, kebutuhan rapat yang diselenggarakan secara online tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan ketika perusahaan mengadakan rapat secara offline. Contohnya saja pada tempat untuk bertemu saat rapat. Apabila melaksanakan rapat secara online, contohnya dapat menggunakan Zoom ataupun Google Meeting, sedangkan offline perlu memerlukan ruangan untuk bertemu. Bagian selanjutnya adalah tren dan kondisi perusahaan di tengah pandemi. Tren bekerja di tengah pandemi yaitu hybrid work. Bisnis telah beralih dari struktur kerja kantoran ke model kerja yang lebih fleksibel. Saat memasuki tahun 2022, perusahaan di seluruh dunia masih mencoba mencari tahu
cara kerja apa yang terbaik untuk mereka. Sekarang, hybrid work menjadi pilihan umum di kalangan pengusaha secara global. Hybrid working adalah kombinasi bekerja di kantor dan bekerja di mana saja, termasuk dari rumah. Artinya, perusahaan telah memberikan pilihan kepada karyawan untuk menerapkan sistem kerja yang mereka nilai paling efektif. Kondisi perusahaan PT Sunflower sendiri dalam 3 tahun terakhir itu memiliki peningkatan yang cukup pesat terhadap jumlah kunjungan dan juga jumlah penjualan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan dan juga meningkatkan kinerjanya dengan terus mencoba memberikan kepuasan kepada pelanggan, namun di saat yang bersamaan juga tidak melanggar kode etik dan juga aturan yang diberlakukan. Hal-hal yang bersifat kolaboratif seperti perencanaan proyek, pengembangan produk, pemilihan supply chain mana yang terbaik untuk diterapkan di perusahaan, atau bahkan kontrak dengan pihak ketiga menjadi hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Oleh karena itu, pertimbangan metode rapat manakah yang tepat untuk perusahaan, apakah offline ataukah online, itu menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Oke, selanjutnya adalah kondisi pandemi saat ini. Dari data tersebut, yaitu bersumberkan COVID-19 Go ID, tercatat bahwa pada tahun 2022, masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi telah terpapar virus COVID-19 adalah 6 juta lebih. Sedangkan kasus aktif yang ada yaitu 31.000 lebih, dan terdapat kasus meninggal dengan jumlah 156.000 lebih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis perbandingan dari metode rapat yang dilakukan secara online dan offline. Pertama-tama kami akan membahas mengenai rapat yang dilakukan secara online. Dari segi jaminan kesehatan, rapat yang diselenggarakan secara online akan diikuti melalui perangkat elektronik pribadi dan dari rumah atau tempat kerja pribadi masing-masing peserta rapat, sehingga tidak akan terjadi kontak secara langsung antar peserta rapat. Oleh karena itu, penyelenggaraan rapat secara online ini dapat memberikan jaminan kesehatan secara pasti kepada seluruh peserta rapat. Selanjutnya, analisis biaya online meeting. Untuk melakukan online meeting, perusahaan dapat menggunakan layanan video conference. Peserta sebanyak 10 orang hanya memerlukan satu host saja. Dari tabel ini, biaya layanan video conference berkisar mulai dari Rp186.000 sampai dengan Rp239.000 per host per bulannya. Keefektifan online meeting atau rapat online itu yang pertama dapat menghubungkan peserta yang berada di kota dan wilayah yang berbeda dengan mudah. Karena yang dibutuhkan hanya berupa koneksi internet yang memadai, persiapan pribadi partisipan sebelum mengikuti rapat, dan juga layanan konferensi video yang disediakan oleh perusahaan. Selain itu, jumlah partisipan yang dapat mengikuti rapat juga cenderung lebih fleksibel karena tidak dibatasi oleh kapasitas ruangan dan juga jumlah ruangan yang disediakan. Namun demikian, perusahaan harus dapat menerapkan aturan yang jelas untuk meminimalisir terjadinya distraksi ketika rapat dilaksanakan. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan rapat online meeting. Ketika perusahaan mengadakan rapat secara online, maka kebutuhan yang perlu disiapkan lebih banyak dari sisi masing-masing individu yang mengikuti rapat. Nah, contoh kebutuhan tersebut adalah masing-masing individu harus menyediakan jaringan internet yang memadai, device untuk mengikuti rapat, dan juga media yang digunakan. Contoh media yang dapat digunakan dalam melaksanakan rapat online adalah Google Meeting, Zoom, Time Viewers, hingga panggilan grup. Nah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan rapat online. Contohnya, harus memiliki akun berbayar agar dapat mengeksplor lebih banyak terhadap fitur yang ada di aplikasi atau platform tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai rapat yang dilakukan secara offline atau langsung. Setelah melakukan penelitian dari segi jaminan kesehatan,
Kami menemukan bahwa menurut Mas Tianto, pada tahun 2022, rapat yang diselenggarakan secara offline dapat meningkatkan risiko penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19. Mengapa? Karena biasanya rapat yang dilakukan secara offline dilakukan di tempat yang tertutup dan tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain itu, rapat yang diselenggarakan secara offline juga biasanya menimbulkan banyak interaksi secara langsung antar peserta rapat, sehingga biasanya peserta rapat lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, jaminan kesehatan dari peserta rapat ketika mengikuti rapat secara offline bergantung kepada tingkat komitmen dari perusahaan dan seluruh peserta rapat dalam menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Misalnya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya adalah analisis biaya offline meeting. Ada beberapa pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika melakukan offline meeting. Yang pertama adalah tes antigen atau PCR. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi peserta sebelum melakukan offline meeting. Biaya tes antigen atau PCR berkisar mulai dari Rp99.000 sampai dengan Rp300.000 per orangnya. Yang kedua adalah sterilisasi. Sterilisasi ini ditunjukkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan. Untuk melakukan sterilisasi dapat menggunakan hand sanitizer dan masker. Biaya sterilisasi ini berkisar mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp95.000. Yang terakhir adalah transportasi. Transportasi karyawan untuk menuju tempat offline meeting juga akan dibiayai oleh perusahaan. Belum ada biaya yang pasti untuk hal ini, tetapi biasanya perusahaan akan memberikan biaya transportasi mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 per orang, atau tergantung jarak dari tempat karyawan menuju lokasi tempat rapat. Dari semua ini, total biaya yang harus perusahaan keluarkan berkisar mulai dari Rp1.505.000 sampai dengan Rp4.095.000 dengan peserta sebanyak 10 orang untuk satu kali rapat. Keefektifan dari offline meeting atau rapat offline itu karena dilakukan langsung, tatap muka secara langsung, maka rapat tersebut memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi. Hal ini dapat membuat peserta memiliki tingkat fokus yang lebih baik. Namun demikian, jumlah partisipan yang dapat mengikuti rapat cenderung tidak begitu fleksibel karena dibatasi oleh kapasitas ruangan dan juga jumlah ruangan yang disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa divisi yang ingin melakukan rapat di waktu yang bersamaan, mereka harus dapat berkoordinasi jadwal mana yang sesuai untuk semua divisi. Jadi apabila ada divisi A ingin melaksanakan rapat di hari Rabu jam 2 siang dan divisi B juga ingin melakukan rapat di waktu yang sama, mereka harus saling berkoordinasi divisi mana yang kiranya dapat mengalah untuk mengikuti rapat di jadwal yang lain. Dan selanjutnya adalah kebutuhan rapat offline meeting. Nah, pada rapat offline meeting ini, kebutuhan yang perlu disiapkan mungkin lebih banyak dibandingkan dengan saat melaksanakan rapat secara online. Nah, contohnya saja kebutuhan yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah ruang rapat yang memadai, proyektor untuk melakukan presentasi, kertas untuk handout materi rapat, transportasi untuk menuju lokasi rapat, hingga konsumsi jika diperlukan. Nah, pada saat keadaan pandemi seperti saat ini, rapat offline harus juga dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dengan peserta rapat harus menggunakan masker, menjaga jarak, hingga melakukan tes antigen ataupun PCR untuk memastikan semua yang ada di dalam ruangan tersebut tidak terpapar virus COVID-19. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka untuk melihat perbandingannya dengan jelas, metode rapat manakah yang sebaiknya perusahaan pilih, dapat dilihat pada tabel weighted scoring system ini. Nah, di sini terdapat 4 kriteria, yaitu jaminan kesehatan, biaya, keefektifan, dan kebutuhan rapat. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa online meeting lebih unggul dibandingkan dengan offline meeting. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi.
Nah, maka rekomendasi yang dapat kami berikan berdasarkan hasil tabel sebelumnya yang dapat kita lihat yaitu rapat secara online lebih unggul dalam 3 kriteria, yaitu jaminan kesehatan, biaya, dan kebutuhan rapat. Nah, sehingga skor tertinggi didapatkan oleh rapat yang dilakukan secara online. Nah, maka kita merekomendasikan bahwa PT Sunflower diharapkan dapat menyelenggarakan seluruh rapat secara online untuk mengurangi adanya resiko penyebaran virus COVID-19 di lingkungan perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.